Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fakih Himawan dari kelas Internet of Things B. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan melakukan video tutorial cara membuat sistem IoT sederhana dengan menggunakan Blink desktop dan juga pada smartphone. Jadi langsung saja kita pada videonya. Baik, pada langkah pertama tentu saja kita siapkan alat dan bahannya terlebih dahulu. Yang pertama ada ESP8266 sebagai modul IoT-nya yang bisa terkonek dengan Wi-Fi. Selanjutnya terdapat kabel jumper untuk menghubungkan. Kemudian ada breadboard untuk menyusun rangkaian dan kemudian ada 5 buah LED. Jadi untuk cara menyusunnya itu kita hubungkan terlebih dahulu jumper dari pin D0 sampai dengan D4 atau digital 0 sampai dengan digital 4. Jadi berjumlah 5 buah. Dan kemudian kabel hitam yang melambangkan ground atau arus negatif kita hubungkan ke negatif dari breadboard. Nah, selanjutnya kita langsung hubungkan saja untuk pin-pin LED-nya. Jadi yang pin negatif dihubungkan ke arus negatif dan kemudian pin positifnya akan menjadi output dari setiap pin digital ini. Jadi dihitung dari sini D0, D1, D2, D3, dan D4. Seperti itu, simpel. Baiklah semuanya, langkah pertama yang kita lakukan ialah dengan membuat tampilan atau dashboard daripada Blink IoT-nya itu sendiri. Nah, kita pergi ke blink.cloud ini ya, websitenya. Terus kita menuju ke developer zone. Di sini ada developer zone itu ada my template, blueprint, dan lain-lain. Kita pilih yang my template. Nah, ini template yang udah dibuat sebelumnya, kita buat lagi new template. Nah, kita namakan misal IoT LED. Nah, kemudian kita pilih hardware yang kita gunakan yaitu ESP8266 dengan connection type-nya ialah Wi-Fi. Description ini opsional sifatnya, jadi boleh diisi dan boleh tidak. Oke, nah selanjutnya setelah dari sini, teman-teman, kita bisa lihat kita mendapatkan configuration buat firmware-nya. Jadi di sini ada Blink template ini. Jadi ini default by Blink-nya itu sendiri dan kemudian Blink template name-nya itu adalah Blink yang kita buat tadi. Itu. Nah, kemudian kita copy firmware ini. Baiklah, selanjutnya kita akan menjelaskan ya menuju ke source code-nya ya. Source code dari Blink IoT-nya itu dengan menggunakan software Arduino IDE. Jadi di sini terdapat Blink template ID dan juga template name yang tadi udah kita copy dari Blink Cloud-nya. Dan kemudian di sini ada terdapat include ini untuk memasukkan atau mendefinisikan daripada library ESP8266 yang kita gunakan. Dan juga ada ini Blink Simple untuk ESP8266.h. Kemudian di sini merupakan part yang penting di mana kita membuat memasukkan SSID yang merupakan koneksi dari Wi-Fi yang digunakan. Di sini saya menggunakan HP saya yaitu di sini tertulisnya Galaxy A33 5G 7FD8. Jadi sesuai dengan hotspot atau ya hotspot dari device masing-masing. Dan kemudian ini passwordnya kita masukkan juga dan selanjutnya di sini adalah fungsi untuk memanggil virtual pin dari virtual pin 0 sampai dengan virtual pin 4 karena tadi sebelumnya sudah dijelaskan bahwa kita menggunakan 5 buah LED jadi digunakan 5 buah pin. Nah, di sini terdapat digital write dari pin digital 0 sampai dengan digital 4 dan kemudian disertai dengan pin value-nya atau nilai daripada pin itu sendiri. Dan selanjutnya di sini terdapat function untuk setiap virtual pin-nya. Jadi pin mode-nya itu kita gunakan untuk D0 sampai dengan D4 dan kemudian diikuti dengan output-nya.
Dan selanjutnya ini adalah fungsi yang akan dipanggil setiap detiknya, yaitu akan melakukan perulangan secara terus-menerus. Seperti itu, dan ini adalah fungsi untuk menjalankan dari blink dan juga timernya. Begitu. Nah, selanjutnya kita membutuhkan yang namanya token, ya. Jadi kita butuh token satu lagi selain template ID dan juga name. Nah, kita bisa buat di Blink Cloud-nya. Jadi kita move dulu sebentar itu ke Blink Cloud. Oke. Nah, sekarang kita udah di Blink Cloud. Jadi di sini kita sudah buat tadi ya untuk template-nya. Dan kemudian yang kita lakukan selanjutnya adalah ke device, ke menu device, kemudian add device. Nah, di sini kita pilih yang from template karena template sebelumnya udah kita buat ya. Nah, di sini kita pilih template-nya. Di sini kan ada yang pertama tadi yang udah dibuat dan baru dibuat nih. Jadi kita pilih yang IoT LED, kemudian device name-nya samakan saja, kemudian kita klik create. Oke, nah sekarang di sini device-nya sudah dibuat, maka dari itu kita memperoleh author token. Nah, author token ini adalah token yang didapat secara default dari Blink Cloud-nya itu sendiri. Kemudian kita copy dan kita pergi ke Arduino IDE-nya lagi untuk memasukkan tokennya. Baik, ini kita kemudian kita copy ya. Jadi ini adalah token yang didapatkan. Oke. Maaf, setelah itu kita bisa coba mengupload terlebih dahulu kodenya. Oke. Jangan lupa untuk pilih board dan juga portnya. Kita upload, kita tunggu sebentar. Oke, kita tunggu. Nah, ini sudah berhasil diupload ya teman-teman semua. Jadi setelah ini kita kembali ke dashboard IoT lagi untuk membuat tampilan atau ya tampilan dari dashboard IoT Blink yang kita gunakan. Nah, sekarang udah ada di Blink konsolnya lagi. Nah, di sini sudah terlihat ya, ini online. Tadi kan offline tuh sebelumnya. Nah, setelah kita jalankan atau kita upload untuk kodenya, maka dia akan berubah menjadi online. Nah, kemudian kita pilih edit dashboard untuk membuat tampilan dari Blink itu sendiri. Kita klik. Nah, di sini kita bebas untuk menggunakan apa saja kontrolnya. Jadi di sini kami gunakan yaitu switch. Maaf, saya gunakan switch. Jadi ada 5 buah switch yang akan digunakan. Ada 5 buah lampu LED. Kita susun saja secara seperti ini. Ini susunannya bebas ya teman-teman, sesuai dengan referensi masing-masing. Nah, kemudian kita sebelumnya kita buat dulu data streamnya ya di sini. Mohon maaf terdapat kekeliruan. Jadi kita buat dulu virtual pin-nya. Oke, integer v1. Oke, kita buat. Nah, selanjutnya kedua itu untuk ketiga ya. Bentar. Kemudian selanjutnya nah sudah ada 5. Kemudian kita kembali ke web dashboard-nya. Nah, ini kita perbaiki terlebih dahulu. Oke. Nggak bisa. Oke. Nah, di sini kita gunakan switch namanya switch 1 misalnya. Terus data stream-nya kita gunakan yang switch 1, virtual pin-nya 0. Kemudian show on data of label. Kita save. Sini kemudian yang kedua kita sesuaikan switch 2. Kita pilih yang virtual 1.
Kemudian show on of labels. Selanjutnya juga sama, kita pilih ini, namakan switch 3. Kemudian integer v2. Show and of labels. Selanjutnya kita namakan switch 4. Kemudian data streamnya kita gunakan yang v3. Show on of labels. Dan selanjutnya juga sama, lakukan hal yang serupa, switch 5. Dan kita pilih integer v. Dan show on of data label. Oke, nah jadi ini sudah jadi, dan kemudian kita save and apply aja langsung. Oke, dan ini merupakan tampilan dari dashboard yang udah kita buat. Nah, jadi kita tinggal mainkan saja switch-nya di sini dan akan otomatis lampu LED-nya itu menyala. Baik, akan saya coba demonstrasikan. Baik, inilah dashboard yang udah kita buat tadi, dan ini adalah lampu LED-nya. Jadi kita coba simulasikan ya. Jadi kita klik dulu yang switch 1 misalnya. Nah, sekarang dia menyala, kemudian ke switch 2. Oke, dua-duanya menyala, switch 3 menyala, switch 4 dan switch 5. Kemudian kita bisa matikan juga, bebas terserah dengan apa yang kita mau. Seperti itu. Dan ini sudah jadi. Tapi teman-teman, kita di sini coba untuk connect ke device mobile juga. Jadi saya akan coba buatkan untuk tampilan dan bagaimana caranya untuk mengkoneksikan ke HP. Jadi nanti switch-switch ini akan bisa dioperasikan melalui smartphone. Baik teman-teman, simpel saja, kita langsung pergi ke Blink IoT-nya, bisa di-download di Play Store ya. Nah, ini ada update, kita abaikan saja. Dan kemudian setelah kita login, maka tampilannya akan menjadi seperti ini. Dan kita pilih untuk template atau device-nya, yaitu IoT LED. Nah, di sini karena kita belum membuat user interface-nya, kita tambahkan di sini ini. Kemudian kita pilih tambah di sini, kita gunakan semisal kita gunakan button. Nah, kemudian ya, karena ada 5 ya, jadi kita pakai 5 button. Satu lagi. Oke. Nah, ini udah ada. Terus kita kustomisasi data streamnya, ini yang udah seperti tadi dibuat, ini switch 0. Kemudian kita switch seperti ini, bebas ya mau push atau switch. Kemudian lanjut ke yang berikutnya, ini kita gunakan data streamnya itu yang v1. Selanjutnya ini switch. Oke, lakukan hal yang sama, switch. Oke, inilah dia. Nah, ketika sudah seperti ini, kita bisa mencoba koneksikan ke laptop. Jadi kita bisa operasikan. Kita kembali. Nah, sekarang sudah jadi untuk button-buttonnya, tinggal kita klik aja satu-satu. Nah, ini sudah bisa dijalankan. Baik, itulah dia tutorial dari saya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan salah-salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.